Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Firmansyah dengan NIM 2133. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan tentang cara kerja teknik pasif. Baik, untuk teknik pasif ini saya akan menjelaskan sebanyak 3 buah, yaitu tentang ventilasi alami, pencahayaan alami, dan air ground saja. Nah, kita masuk ke bagian pertama, yaitu tentang ventilasi alami. Ventilasi alami merupakan teknik pendingin pasif dengan menggunakan ventilasi alami yang memanfaatkan prinsip alami dan aliran udara untuk mengatur suhu dan sirkulasi udara dalam ruangan. Nah, untuk ventilasi alami ini ada 4 buah cara kerja dari ventilasi alami, yaitu ada konveksi alami, ventilasi silang, dan pengaturan arsitektur. Pada konveksi alami, udara panas cenderung naik karena memiliki densitas yang lebih rendah daripada udara dingin. Saat udara panas naik, ia menciptakan tekanan rendah di bagian atas ruangan. Prinsip dari konveksi alami ini yaitu udara dingin di sisi lain cenderung turun ke bawah. Kedua ada ventilasi. Nah, pada bagian ventilasi ini dimulai dengan penggunaan jendela, ventilasi atap, atau ventilasi lainnya yang memungkinkan aliran udara masuk dan keluar dari ruangan. Jendela yang ditempatkan di bagian atas dinding memberi udara panas untuk keluar. Biasanya bagian ventilasi ini banyak terdapat di rumah-rumah dan di rumah sendiri. Itu ada ventilasi silang. Nah, pada bagian ventilasi silang ini dapat meningkatkan aliran udara alami. Hal ini dicapai dengan menempatkan jendela atau ventilasi di sisi yang berlawanan dari bangunan. Prinsipnya yaitu udara panas yang naik akan ditarik keluar oleh ventilasi di satu sisi, sementara udara dingin akan masuk dari sisi lain dan menciptakan aliran udara silang. Selanjutnya adalah pengaturan arsitektur. Pengaturan arsitektur ini dapat kita lihat pada pembangunan dengan pintu masuk yang luas di bagian depan dan pintu belakang yang terbuka dapat memungkinkan aliran udara yang lebih baik untuk melalui bangunan. Yang kedua ada pencahayaan alami, adalah teknik pendingin pasif yang menggunakan pencahayaan alami serta memanfaatkan cahaya matahari untuk menerangi ruangan tanpa menggunakan lampu listrik kuat. Pada bagian pencahayaan alami ini terdapat 5 cara kerjanya, yaitu yang pertama adalah memanfaatkan cahaya matahari, desain jendela dan skylight, penempatan yang tepat, penggunaan material dan reflektor, pengendalian panas berlebih. Baik, kita masuk pada yang pertama, yaitu memanfaatkan cahaya matahari. Nah, pada pencahayaan alami mengandalkan cahaya matahari dari sumber cahaya di dalam ruangan. Cahaya matahari memiliki spektrum yang luas dan mampu memberikan cahaya yang sehat dan nyaman bagi penghuni ruangan. Yang kedua adalah desain dan skylight. Desain jendela dan skylight ini memungkinkan masuknya cahaya matahari ke dalam ruangan adalah kunci dari teknik pencahayaan alami ini. Dengan jendela besar atau bahkan dinding kaca dapat digunakan untuk memaksimalkan penetrasi cahaya matahari ke dalam ruangan. Kedua,
Yang ketiga itu penempatan yang tepat. Pada bagian penempatan yang tepat ini harus dipertimbangkan dengan baik agar cahaya matahari dapat masuk dengan optimal tanpa menyebabkan masalah seperti silau atau peningkatan panas yang berlebihan di dalam ruangan. Yang keempat ada penggunaan material atau reflektor. Penggunaan material atau reflektor yang tepat di dalam ruangan juga dapat membantu memantulkan dan menyebarkan cahaya matahari secara lebih merata ke dalam ruangan. Yang terakhir ada pengendalian panas berlebih. Meskipun pencahayaan alami dapat membawa manfaat pendingin pasif, perlu diperhatikan bahwa sinar matahari juga menyebabkan pemanasan berlebihan di dalam ruangan. Oleh karena itu, penggunaan penutup jendela, penempatan tanaman penghalang, atau penggunaan sistem penyebaran cahaya yang cerdas dapat membantu mengendalikan panas terlebih dahulu. Yang selanjutnya yaitu ada air ground heat exchanger. Adalah teknik pendingin pasif berupa EGHE yang memanfaatkan perbedaan suhu antara udara di dalam ruangan dan suhu tanah di bawah permukaan tanah untuk mengatur suhu di dalam ruangan. Nah, pada bagian ini terdapat 5 cara kerja, yaitu ada penukaran panas, prinsip konduksi, prinsip umum, efisiensi, dan pengaturan yang tepat. Nah, pada bagian pertama itu adalah penukaran panas. Pada bagian penukaran panas ini menggunakan pipa yang terletak di bawah permukaan tanah untuk bertindak sebagai penukar panas. Biasanya pipa ini ditanam pada kedalaman tertentu di bawah permukaan tanah di mana suhu tanah yang relatif stabil di sepanjang tahun. Yang kedua adalah prinsip konduksi. Prinsip utama dari teknik ini adalah konduksi panas antara udara di dalam ruangan dan tanah di sekitarnya. Pada musim panas, udara di dalam ruangan yang lebih panas dialirkan melalui pipa yang berada di bawah tanah terlebih dahulu. Panas dari udara ruangan ditransfer ke tanah melalui pipa sehingga mendinginkan udara sebelum kembali ke dalam ruangan. Selanjutnya adalah prinsip umum. Pada bagian prinsip umum ini sama saja berlaku pada musim dingin, tetapi sebaliknya. Pada musim dingin, udara di dalam ruangan lebih dingin dipanaskan melewati pipa yang bertemu dengan tanah yang lebih hangat. Ini membantu memanaskan udara sebelum memasuki ruangan. Selanjutnya ada efisiensi. Di bagian efisiensi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kedalaman pipa, jenis tanah, dan suhu udara di luar. Semakin dalam pipa ditanam, semakin stabil suhu tanah yang dimanfaatkan. Selain itu, jenis tanah yang berbeda memiliki konduktivitas termal yang berbeda yang juga mempengaruhi efisiensi sistem. Yang terakhir, ada pengaturan yang tepat. Di dalam pengaturan yang tepat, desain atau pengaturan pipa harus dipertimbangkan secara cermat untuk memastikan kinerja yang optimal. Hal ini termasuk pemilihan lokasi, kedalaman, dan panjang pipa yang sesuai dengan kebutuhan pendingin atau pemanas ruangan. Mungkin itu saja presentasi dari saya mengenai ventilasi alami, pencahayaan alami, dan air ground heat exchanger. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.